tersangka sesuai dengan unsur pasal yang kita laksanakan penyelidikan. Melakukan pertarungan atau perkelahian satu dengan yang lainnya. Berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih pada hari Minggu sekitar pukul 04.30, tepatnya di bypass flyover Ciwaringin, jalan raya yang menghubungkan wilayah Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Majalengka. Satu orang korban tergeletak dengan beberapa luka sabetan senjata tajam. Dari proses pendalaman, penyidik segera melakukan olah TKP sekaligus juga membawa korban ke rumah sakit dan kemudian didapatkan korban meninggal dunia. Kurang dari 24 jam, lebih tepatnya adalah dalam waktu 16 jam, penyidik telah berhasil mengungkap peristiwa dimaksud, di mana ternyata peristiwa tersebut adalah terkait dengan peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok pemuda terhadap kelompok pemuda yang lain. Pendalaman pemeriksaan saksi-saksi, penyidik telah berhasil mengamankan 7 orang tersangka, di mana dari 7 orang tersangka ini memiliki peran masing-masing sebagaimana peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah tersangka inisial AN, tersangka inisial AA, dan juga tersangka inisial AF. Ketiga orang ini berperan sebagai yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan luka pada korban pada beberapa bagian, mulai dari dada sebelah kiri, kemudian juga punggung, tangan, dan luka sabetan senjata tajam yang lainnya. Satu orang pelaku atas nama inisial MF itu berperan untuk melempar batu, dan kemudian 3 tersangka yang lainnya atas nama inisial MS, kemudian inisial C, dan inisial IK berperan sebagai joki atau yang mengendari kendaraan. Peristiwa ini sendiri diawali dari adanya ajakan pertarungan atau ajakan perkelahian dengan menggunakan konten media sosial. Sebagaimana yang hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, konten media sosial dimaksud adalah Comas 16 Sol melawan konten media sosial PAN SIK Anak Baik-Baik. Dua konten media sosial ini melakukan ajakan pertarungan dan kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan tepatnya di TKP Flypass Ciwaringin sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Puluhan tersangka sebanyak 7 orang dilakukan penahanan oleh penyidik dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut, di mana pasal yang kita kenakan adalah pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya adalah 15 tahun. Dari 7 orang pelaku ini, beberapa diantaranya adalah masih di bawah umur, sedangkan 2 yang lainnya adalah sudah kategori dewasa. Dalam kesempatan ini, saya ingin juga menyampaikan sebenarnya sebuah keprihatinan bagi kita untuk kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi, sehingga kemudian kita juga melakukan upaya bersama stakeholder terkait, diantaranya dari pihak sekolah, pihak pendidikan, dinas pendidikan terkait, untuk lebih mengedukasi para pelajar kita sehingga tidak terlibat maupun juga menjadi bagian daripada peristiwa-peristiwa kriminalitas sebagaimana yang saya sampaikan. Termasuk juga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya adalah keluarga terdekat, untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita. Yang sudah lulus ya Pak, dan akan drop ini. Untuk game konten ini memang mereka kan berubah-ubah, ini namanya kadang. Di Babin Kamtibmas dan petugas-petugas yang kita turunkan ke sekolah, namun dari itu juga bagaimana pengawasan dari pihak keluarga. Apabila kemudian putra-putrinya mungkin dini hari masih belum pulang dan sebagainya, paling tidak ada aware, ada kepedulian dari orang tua untuk melakukan pengawasan. Memang ini harus kerja semuanya, sehingga kita bisa mengantisipasi sekaligus juga melakukan pencegahan terhadap peristiwa-peristiwa dimaksud.